Server Pusat Data Nasional PDN di Kementerian Informasi dan Komunikasi Kominfo down atau mengalami gangguan. Gangguan pada sistem PDN tersebut pertama kali diumumkan oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham yang menyampaikan layanan imigrasi di seluruh bandara internasional di Indonesia terkena dampak. Kondisi ini mengakibatkan penumpukan antrean penumpang di gerbang imigrasi akibat kendala pada sistem proses pemeriksaan imigrasi dilakukan secara manual. Pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham pun harus melakukan penambahan petugas untuk proses pemeriksaan secara manual tersebut. Ya, saya Gina, saya baru datang dari Perancis. Terus tadi pesawat saya sampai di Jakarta itu sekitar jam 5:30. Tapi karena ada masalah sistem untuk scan paspor ya, jadinya nunggunya lama banget. Terus untuk turis juga mereka pada komplain, ini kenapa sih lama banget kok di Indonesia seperti ini ya? Sempat nunggu berapa lama tadi, Kak? Ada kali 1,5 jaman ya, pokoknya dari 5:30 sampai sekarang ini jam berapa? Jam 7:30. 2 jaman ya? 2 jam. Ya. Oke. Situasi di dalam sendiri seperti apa sih, Kak? Kalau boleh Kakak lumayan chaos ya, lumayan chaos karena kan yang biasanya pakai sistem yang otomatis semuanya, ini benar-benar semua petugasnya harus nulis pakai tangan satu-satu. Manual? Nomor paspornya ditulis satu-satu, dari mana negaranya, datang berapa lama. Jadi mereka semua harus nulis satu-satu. Manual, Kak? Manual, semuanya manual. Ya itulah namanya teknologi. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Tapi ya perlu diperhatikan, perlu diawasi. Jangan sampai seperti ini. Kondisi tadi di dalam seperti apa, Pak? Wah, rame. Udah pokoknya rame dah. Kacau semeraut, Pak? Kacau. Oke. Tapi ya mereka berusaha. Petugas lebih ekstra untuk ditambah atau seperti apa tadi, Pak? Anunya semua gate-nya juga semua. Mereka di counternya Kurang lebih berapa petugas yang Bapak tahu? Saya antrinya lebih kurang 1 jam lebih. Terkait layanan imigrasi yang terhambat, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari mengatakan pihaknya sedang melakukan pemulihan secara bertahap pada Pusat Data Nasional. Menkominfo mengklaim tim teknis tengah bekerja keras untuk mengatasi masalah tersebut secara cepat agar layanan publik bisa kembali normal. Sebagai bentuk penanganan darurat, telah tersedia Pusat Data Nasional sementara berbasis cloud yang bisa digunakan bersama oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Sudah lebih terkendali, ya. Saya lihat antrian, saya bahkan tadi mencatat berapa lama pelintas itu berproses di counter, ya. Saya rasa tidak terlalu lama, masih hitungan 10-20 menit, ya, karena di sini teman-teman juga sudah lebih bisa mengantisipasi, ya, walaupun masih sistem masih belum pulih, tetapi secara proses manual sudah lancar pengaturannya. Terus kemudian BKO yang saya sampaikan tadi juga sudah bisa bekerja dengan baik, ya, dan kita mengantisipasi haji juga sudah kita lakukan, ya, beberapa petugas untuk bisa melayani khusus haji. Kaitan dengan kesisteman, ya, sambil menunggu PDN recover, ya, tadi saya sudah mendapatkan laporan dari Direktorat IT di Imigrasi, ya, bahwa akan ada satu aplikasi darurat, ya, untuk membantu perlintasan, ya. Jadi bukan aplikasi yang biasa kita gunakan, tapi yang penting bisa menjalankan sistem secara otomatis, ya. Ini diharapkan akan memperlancar antrian dan juga pengecekan ke server cekal dan juga server Interpol. Gangguan sistem PDN sudah berlangsung selama hampir 4 hari, terhitung sejak Kamis 20 Juni 2024 pukul 4 pagi. Pusat Data Nasional merupakan inti dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai instansi pusat dan pemerintah daerah.
Saat ini PDN dipergunakan oleh layanan seluruh instansi pemerintahan. Tercatat ada 56 kementerian dan lembaga pengguna layanan PDN. Di antaranya Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Badan Pengawas Pemilu Bappenas, Mahkamah Konstitusi, dan sejumlah kementerian. Oleh karena itu, bukankah seharusnya masalah seperti ini tidak seharusnya terjadi kepada sebuah data center seperti PDN? Lantas, apa yang menjadi penyebab server PDN mengalami gangguan? Betulkah akibat serangan siber? Dan betulkah lumpuhnya server PDN bisa membahayakan negara karena tidak dilengkapi pengamanan yang kuat? Tim TV One mengabarkan. Ya, dengan terganggunya pusat data nasional yang juga berdampak pada sejumlah layanan publik ini menjadi pertanyaan. Apa sebenarnya penyebabnya? Siapa sebenarnya pelakunya juga? Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan sejumlah narasumber. Pada malam hari ini sudah ada hadir di studio pengamat kebijakan publik Pak Vishnu Juwono. Selamat malam Pak Vishnu, apa kabar? Selamat malam Mbak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya juga ada pakar keamanan siber Bapak Pratama Persada bergabung secara virtual. Pak Pratama, selamat malam. Baik, dan selanjutnya juga ada Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Bapak Silmi Karim. Pak Dirjen, selamat malam Bapak. Selamat malam. Baik, saya awali langsung ke Pak Dirjen, Pak Silmi. Tadi kita sudah lihat update terakhir, sudah ada perbaikan begitu ya, dan sudah mulai semakin beroperasi dari layanan di Bandara Soekarno-Hatta. Update-nya sampai malam ini seperti apa Pak Dirjen untuk layanan keseluruhannya? Dan juga tentunya di sejumlah bandara internasional di daerah lain, Pak. Jadi PDN yang kita biasa gunakan, ya, atau data center yang kita biasa gunakan itu sampai saat ini itu belum pulih. Ya, jadi ketika kurang lebih 12 jam hari Kamis down sistem, itu saya sudah tanda tanya gitu. Kalau kegagalan sistem itu akibat dari misalnya hal yang sederhana, ya misalnya arus listrik atau teknis, itu tidak akan lebih dari 3 sampai 6 jam. Nah, ketika 12 jam terjadi, maka saya meminta izin kepada Menteri Hukum dan HAM selaku atasan saya untuk mengambil langkah-langkah guna mengamankan pelayanan publik. Nah, di situ saya mencari alternatif solusi ya, kaitan dengan data center. Nah, kemudian dari situ kami menggunakan data center alternatif agar bisa segera pulih. Nah, itu memakan waktu kurang lebih 1 sampai 2 hari. Karena kita harus melakukan upload, install ulang, ya, kemudian melakukan pengoperasian, setting dengan sistem, ya, bukan hal yang sederhana. Untuk melakukan proses uploading datanya saja memakan waktu 1 hari. Dan itu bukan hanya sebatas seluruh layanan. Itu hanya untuk di perlintasan saja. Masih ada visa, masih ada paspor, ya, dan juga layanan imigrasi lain. Tapi waktu itu saya ambil keputusan, ini kalau saya menunggu sampai PDN pulih, nasib daripada pelayanan publik bisa terganggu, ya. Dan tepat dugaan saya, ya, ini sebabnya adalah ada ransomware. Ya. Jadi Menko Polhukam dan juga Kapolri ya sudah turun tangan. Ya, artinya ada serangan cyber. Nah, kalau saya menunggu sampai ada konfirmasi bahwa itu serangan, mungkin sampai hari ini belum pulih. Tapi waktu itu atas izin pimpinan saya mengambil langkah dan itu akhirnya terjadi dan saya bersyukur bahwa semakin pulih. Ya, saya tadi cek seluruh
bandara-bandara utama, ya, perlintasan utama, jadi Batam, Ngurah Rai, Jakarta, Medan, ya, dan juga perlintasan lainnya sudah pulih. Ya. Ada 1-2 yang masih settingannya belum baik, ya, itu wajar karena kan ini kayak mengulang dari nol lagi kesisteman. Ya. Nah, yang menjadi PR lagi kan selama 2 hari waktu itu masih manual. Ini kan harus dimasukkan ke sistem. Nah, ini juga menjadi PR tersendiri. Ya. Nah, pelajaran berharganya, ya, adalah ini kita harus lihat dari sejarah. Kenapa PDN ini dilakukan? Ya, Pusat Data Nasional. Jadi awalnya itu ada Perpres, ya, di tahun 2022 mengenai SPBE, ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian diikuti oleh aturan turunan berupa Permen. Nah, di situ juga, ya, kenapa ini dilakukan? Salah satunya adalah sejarahnya setiap lembaga kementerian itu masing-masing membuat semacam data center yang mana itu cost-nya dianggap tinggi sehingga harus dikonsolidasi. Nah, direspon oleh Kementerian Keuangan, ya, anggaran yang berhubungan dengan data center atau storage, penyimpanan data, itu di-freeze. Artinya mau tidak mau kita harus menggunakan PDN. Nah, hal ini, ya, PDN ini tuh seperti mall, ya. Mall tahu ya, maksudnya pusat perbelanjaan, ya. Nah, kita ini sebagai tenan sewa di pusat perbelanjaan tersebut. Ambil contoh misalnya 500 meter persegi. Ya. Nah, yang kena serangan itu mallnya. Ya. Tidak bisa masuk. Pintunya ditutup. Dikendalikan oleh orang luar. Ya. Dengan satu kompensasi tertentu. Nah, otomatis kalau pintunya tidak bisa dibuka, barang-barang dagangan saya ada di dalam. Ya kan? Saya tidak bisa melayani pelanggan. Pelanggannya pun tidak bisa masuk. Nah, ini ilustrasinya seperti itu. Nah, akhirnya saya pindah mall ini sekarang. Ya. Saya cari mall lain, saya buka warung di situ. Darurat. Ya. Kalau tadinya saya berjualannya di emperan, ya, secara manual, ya, ini sekarang kita buka lagi tapi di mall lain. Karena kalau saya tunggu mallnya ini buka, ya, belum tentu hitungan hari, bisa minggu dan bisa bulan. Tergantung bagaimana penanganan, ya, yang dilakukan oleh Kemenkominfo, kemudian Badan Cyber BSSN, ya, dan juga dibantu aparat dari kepolisian. Nah, jadi waktu itu tidak bisa menunggu ini. Ya. Saya lihat di lapangan, saya pastikan dulu secara manual itu lancar, perbantuan dari personil BKO untuk ditambah, mana haji juga bersamaan, ya, kloter pertama juga datang, ya, yang ONH plus juga datang. Jadi memang di luar kaitan dengan serangan cyber, ini juga perlintasan juga lagi tinggi. Jadi 2 PR yang kita hadapi, ya, tetapi saya harus apresiasi rekan-rekan di imigrasi itu sangat sigap baik secara operasional maupun juga dari penyiapan kesisteman. Ya, saya bukan ahli imigrasi, ya, tetapi saya harus mengapresiasi bahwa rekan-rekan saya di imigrasi itu luar biasa. Nah,
Kedepannya bagaimana? Nah, ini kan masih dalam proses perbaikan. Tentu harapan kita PDN yang kena serangan itu harus pulih. Kenapa harus pulih? Karena di situ ada data-data kita, ya, yang mana data ini harus di-recover. Oke, Pak Silmi? Disambung dengan yang sekarang ada. Iya. Karena kalau tidak, itu maka sebagian akan hilang. Ya, Pak Silmi? Pak Silmi, mohon maaf ya. Pak. Sejauh ini bagaimana kemudian dari pihak Bapak juga komunikasi dengan pihak Kominfo terkait dengan server PDN ini, Pak, sejauh ini? Posisi kita sebagai tenan itu kan menunggu, ya kan? Makanya ketika nasib pelayanan publik itu tidak bisa menunggu, maka saya ambil langkah. Yang saya tadi bilang, setelah 12 jam itu tidak ada kejelasan, ya, artinya bukan masalah teknis, ya kan, informasi itu kan munculnya setelah 2 hari bahwa ada serangan. Waktu di awal kan tidak ada. Tapi yang jelas saya punya hitungan, kalau dalam waktu 6 jam secara teknis itu tidak bisa pulih, artinya ada serangan. Nah, asumsi ada serangan itu, saya mengambil langkah. Gitu kan? Kalau saya menunggu, nggak selesai ini, masih manual. Begitu. Baik. Ya, jadi kita program ulang, kita masukkan ke data center alternatif, sehingga aplikasi kita bisa berfungsi. Baik, Pak. Ya. Saya sekarang, baik. Saya sekarang ke Pak Pratama. Tadi berdasarkan penjelasan dari Pak Silmi, ini 12 jam tidak ada respon, tidak ada upaya yang dilakukan, kemudian akhirnya pihak imigrasi ini mengambil alih. Yang menjadi pertanyaan ini apa yang sebenarnya terjadi, Pak, kalau dari pengamatan Pak Pratama ini? Ya, sebenarnya dari awal sejak tadi Pak Silmi bagus sekali menjelaskan 6 jam setelah sistem down itu, kayaknya nggak mungkin kalau sistem teknis gitu. Nah, setelah 20 jam, saya yakin bahwa ini kena serangan gitu. Ketika lebih dari 24 jam, saya lebih yakin lagi bahwa ini kena ransomware begitu. Dan ini masih beruntung nih, imigrasi masih memiliki backup data gitu di server lokalnya sehingga bisa di recovery, bisa online lagi begitu. Kalau nunggu PDN, benar tadi kata Pak Dirjen gitu, bisa jadi malah nggak terrecovery Pak Dirjen, karena apa? Ransom ini dia terenkrip semua filenya, kemudian kalau musuh kita itu cukup berat gitu. Dan dari kalau saya lihat ya, yang lagi tren saat ini itu adalah turunan-turunan dari Lockbit gitu, geng ransomware-nya, kemudian turunan dari Conti gitu, yang rata-rata kalau server sekelas PDN ini mereka mintanya antara $5 juta sampai $10 juta gitu. Kalau nggak mau bayar, nggak akan dikasih itu key-nya. Nah, ini yang menyebabkan Pak Pratama, kenapa kok keamanan itu Pak Pratama, mohon gitu, maaf Mbak, Bapak. gitu. Ya. Baik, mohon maaf Bapak, kami tahan terlebih dahulu. Ada sedikit kendala pada komunikasi, nanti bisa diperbaiki untuk dari sisi audionya. Tapi sempat disebutkan salah satu penyebabnya ini adalah ransomware. Banyak yang kemudian bertanya, ini sebenarnya apa? Serangan siberkah? Nanti bisa dijawab Pak usai jeda. Sesaat lagi.